Buat pagi hari ini kami percaya bahwa tidak ada tempat yang paling indah selain hadirat Tuhan. Kami datang dengan kerinduan. Kami datang bukan karena kebiasaan, tapi kami datang karena kami cinta akan hadirat Tuhan. Bukan hanya kami bersekutu, tetapi kami mengalami perjumpaan denganmu Tuhan. Terima kasih Bapak, biarkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap menerima benih yang hidup daripada Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang akan kami terima pasti tidak hanya tertanam, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami tahu hidup ini karena kasih karunia, karena kesempatan saja dari Tuhan. Selagi kami diberi kesempatan, kami mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kami mau memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Kasih salam kanan kiri bilang Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, terima kasih kepada Ibu Gembala yang mengizinkan waktu bagi saya untuk saya datang ke Surabaya untuk membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu semuanya. Dan saudara, sedikit perkenalan, nama saya David Herson, hari ini saya tinggal di Jakarta, tapi saya punya sejarah dan cerita tentang kota Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya ini adalah kota proses bagi saya. Saya belajar dalam hidup bahwa sebelum masuk tanah perjanjian selalu kita melewati yang namanya padang gurun. Nah dulu Surabaya adalah salah satu padang gurun dan proses bagi hidup saya. Tapi saya percaya semua proses yang diizinkan Tuhan pasti untuk mendatangkan kebaikan untuk hidup kita. Baik, saudara, sedikit perkenalan saya. Saya hari ini saya memang seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, tapi izin saya memperkenalkan diri. Selain saya sebagai seorang pendeta dan hamba Tuhan, hari ini saya diberi tugas dan diberi mandat untuk hadir di pemerintahan, terutama pemerintahan dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hari ini kebetulan saya dipercaya, saya sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN, namanya PT Wika Realty. Sedikit perkenalan saya, kalau bisa ditampilkan file berikutnya. Ini saya, dan saya tidak hanya sebagai komisaris di perusahaan BUMN namanya PT Wika Realty, yang kebetulan kami proyeknya BUMN ini di Surabaya agak cukup ada beberapa. Tapi saya juga menjabat sebagai seorang anggota Komite Pertamina, dan sebelumnya saya dipercaya sebagai expert staff atau staff di kantor komunikasi kepresidenan. Apapun itu, bahwa panggilan kita tidak hanya sekedar diberkati, tapi bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan saya datang hari ini supaya saya bisa memberkati saudara, dan kebetulan saya dapat perintah khusus, saya bersama dengan sahabat saya, staf khusus Menteri Agama, namanya Gugun Gumilar, untuk kami menjaga kerukunan antar umat beragama, karena sesuai dengan pasal 29 ayat pertama dan kedua, negara ini menjamin bahwa setiap warga negaranya untuk mereka bebas, berhak untuk mereka menjalankan ibadah mereka sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya percaya bahwa Indonesia ini jangan hanya sekedar didoakan, tetapi kita harus mengerjakan supaya kita jadi berkat buat bangsa ini. Toh juga Yesus bilang begini, kamu adalah garam dan terang, apa saudara? Kita adalah garam dan terang dunia. Kita tidak hanya sekedar garam dan terang yang punya rasa dan punya cahaya di gereja, tapi di luar sana kita harus jadi garam dan terang. Saudara, mohon maaf, orang di luar sana tidak butuh karunia kita, tapi orang di luar sana butuh supaya kita jadi saksi Kristus. Makanya bagi saya imbangi yang seimbang antara karunia dengan karakter. Ya, orang Kristen itu jangan cuma bicara tentang karunia, tapi orang Kristen itu harus bicara tentang karakter. Nah, waktu Yesus terangkat ke sorga, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus berpesan Pak. Yesus berpesan Bu, pesannya apa? Yesus bilang begini, selain pesannya jadikanlah semua bangsa muridku, pesannya dalam Kisah Para Rasul pertama ayat ke-8, Yesus bilang begini, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus apa? Turun ke atasmu. Nah, kita itu kadang orang Kristen cuma berhenti pada kamu menerima kuasa. Makanya orang Kristen karena pengen menerima kuasa, kalau sudah punya kuasa saling menguasai satu sama lain. Saudara, perintah Yesus itu bukan cuma kamu akan menerima kuasa, tapi ada perintah lanjutannya. Apa itu? Dan kamu akan menjadi saksiku, betul gak? Ya kan? Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Saudara, itu ditulis sama Kisah Para Rasul. Makanya boleh saudara baca Kisah Para Rasul, tapi saudara jangan pernah lupa tentang kisah hidup saudara. Karena Kisah Para Rasul itu ditulis 2000 tahun yang lalu, tapi kita harus jadi kisah hidup untuk orang lain. Nah, kata saksi dalam bahasa Yunani itu bagus. Kata saksi dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata, yaitu kata martus, atau yang kita tahu dengan kata martir. Itu kata saksi. Nah, ternyata martir itu artinya apa? Martir itu begini Pak, menurut bahasa Yunani. Martir adalah orang-orang yang rela mati untuk dirinya tapi hidup buat orang lain.
Nah, itu Kristen, Pak. Kristen itu harus begini, rela mati untuk dirinya sendiri tapi hidup buat orang lain. Jangan Kristen hidup untuk dirinya tapi mati buat orang lain. Makanya Kristen yang paling benar hidup itu harus berbuah, itu paling benar, Pak. Karena dengan buah kita itu yang dinikmati oleh orang banyak. Orang di luar sana tidak butuh pohon kita. Tapi orang di luar sana dia butuh buah kita. Supaya ketika mereka makan buah kita, mereka merasakan siapa kita yang sebenarnya. Makanya kita ini the representative of Christ kingdom. Kita ini representatifnya Tuhan. Jadi ketika Yesus terangkat ke sorga, orang tidak lagi melihat Yesus secara fisik. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, murid-murid orang-orang yang ada di Yerusalem, Israel, mereka lihat Yesus secara fisik. Nah sekarang Yesus fisiknya sudah nggak ada karena dia terangkat ke sorga. Makanya dia janji, aku akan mengirimkan kepadamu roh penolong, betul nggak? Nah bagaimana cara orang melihat Yesus lewat kita yang fisik ini, Pak? Makanya hidup itu paling penting bukan diberkati, tapi bagaimana jadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang tidak egois, yang tidak cuma diberkati, tapi saudara jadi berkat buat orang lain. Amin. Kata martir, mati buat diri sendiri, tapi hidup buat orang lain. Jangan terbalik. Hidup untuk dirinya sendiri diberkati, tapi hidupnya mati buat orang lain, gak pernah jadi berkat. Baik, saudara, saya beri judul khotbah saya, judulnya sederhana, judulnya adalah Sang Pembuat Mujizat. Saya bukan tipikal pendeta yang suka tentang sekedar berkat dan mujizat, sekalipun kita ngalamin berkat dan mujizat. Tapi saya selalu belajar bahwa kekristenan itu jangan cuma dibangun atas dasar berkat dan mujizat. Pertanyaan saya sederhana, Pak. Dengan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang kenyang kan? Dengan 5 roti 2 ikan. Pertanyaan saya, di mana 5.000 orang itu waktu Yesus ada di atas kayu salib? Enggak ada, Pak. Di mana Bartimeus yang buta melihat, Lazarus yang bangkit dari kematian. Waktu Yesus ada di atas kayu salib, mereka enggak ada di sana. Makanya kalau saudara mau cari kesetiaan, jangan cari ketika saudara diberkati. Cari ketika saudara ngalamin proses, ngalamin masalah, akan kelihatan teman yang setia. Bahkan yang luar biasanya, Pak, Yesus itu ketika dia sebelum disalib, dia dihianati, Pak, sama 2 orang. Siapa namanya? Yang pertama namanya Petrus, dan yang kedua namanya Yudas. Saudara, Petrus dan Yudas ini siapa? Petrus dan Yudas ini, Pak, kalau ngomongin doa, mereka paling kenceng doanya. Kalau ngomongin tentang pelayanan, mereka paling pelayanan. Tapi saudara, mereka mengkhianati Yesus. Nah, Petrus itu mengkhianati itu dengan cara begini, Pak. Waktu Yesus sebelum ditangkap, tiba-tiba dia kumpulkan muridnya. Maka kita baca cerita yang terkenal dengan cerita The Last Supper, perjamuan terakhir. Waktu perjamuan terakhir, tiba-tiba Yesus bilang begini, kalian tahu nggak? Sebentar lagi, bahasa saya nih, sebentar lagi aku akan ditangkap, sebentar lagi aku akan diserahkan. Tiba-tiba, Pak, Petrus bangkit berdiri. Ketika Petrus bangkit berdiri, Petrus bilang begini, Guru, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Begitu Yesus ditangkap, Petrus kemana? Hilang. Tuh, Pak. Makanya mohon maaf Bu Gembala, kalau gereja atau persekutuan di tempat ini, kita punya proyek Tuhan untuk pelayanan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang lain tiba-tiba berdiri. Bu Eli, saya akan berdiri buat gereja ini. Jangan percaya, sebentar lagi dia kayak Petrus, pasti hilang. Bayangin Pak, tapi mohon maaf ya. Petrus bertobat bukan karena khotbah pendeta besar. Saudara tahu gak bagaimana cara Petrus bertobat? Yesus kan bilang begini, Pet, kamu jangan ngomong begitu. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah sangkal aku berapa kali? 3 kali. Pertanyaan saya, waktu ayam itu berkokok, Petrus bertobat gak? Bertobat kan? Mohon maaf ya, Petrus itu bertobat bukan karena khotbah pendeta Pak. Petrus itu bertobat karena ayam yang berkokok. Jadi mohon maaf, pertobatan itu Pak bukan karena orangnya, tapi karena kesadarannya. Orang banyak ya yang datang ke gereja, dikhotbahin pendeta, gak bertobat. Karena memang pertobatan itu bukan karena orang, pertobatan itu karena kesadaran. Orang kalau sadar Pak kayak Petrus cukup ayam, dia pasti bertobat. Ada yang pendeta-pendeta besar udah berkokok sama saudara di telinga saudara, gak bertobat-bertobat. Karena memang pertobatan itu Pak bukan karena orang. Pertobatan itu karena kesadaran. Karena mau berubah dan bertobat. Nah yang kedua ini Pak lebih ngeri. Namanya Yudas. Yudas ini hobinya mencium Yesus. Saudara tahu bagaimana cara Yudas jual Yesus? Dia cium Yesus dan dia jual Yesus. Makanya hati-hati dengan orang yang suka mencium dan menjilatmu. Sebentar lagi dia pasti akan jual hidupmu. Mukanya saudara. Gak usah lihat kanan kiri, belum tentu dia.
Makanya bagi saya saudara, kita ini suka kalau orang Kristen itu merayakan yang namanya, kalau kemarin hari kenaikan, saya diundang kemarin hari Minggu pagi, saya khotbah di Pak Hengki, di Pak Hengkiso, sorenya di Pak Gilbert, orang bilang gini, Pak kami percaya orang Kristen akan mengalami kenaikan sama seperti Yesus yang naik ke sorga. Saudara begini ya, saya tidak anti dengan berkat kenaikan ataupun paskah kebangkitan. Tapi tolong tampilkan file berikutnya. Saudara, banyak daripada kita itu suka dengan satu kata ini, namanya kebangkitan. Betul? Hari Paskah itu kita peringati di hari apa Pak? Hari Minggu kan? Ya kan? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan. Tapi saudara jangan pernah lupa, tidak akan pernah ada hari kebangkitan tanpa ada satu hari, namanya hari Jumat kematian. Saudara, Yesus di hari Minggu, Yesus bangkit. Tapi saudara jangan pernah lupa, di hari Jumat, Yesus dihajar, Yesus pikul kayu salib, Yesus berdarah-darah, Yesus ngalamin kematian. Makanya seringkali hidup kita itu persis seperti Yesus. Saudara akan bilang begini sama Tuhan, Tuhan kok seperti di hari Jumat, difitnah, dijual, ditelanjangi, dicambuk, dihajar, pikul beban, punya masalah. Tenang saudara, day is not only Friday. Because after Friday, there's a day that what we call Saturday, hari Sabtu. Hari tidak hanya selamanya hari Jumat. Teruntuk saudara yang sedang mengalami hari Jumat. Pak berat pikul salib, dihajar, difitnah, dicambuk. Tenang, setia. Karena setelah hari Jumat akan ada yang namanya hari Sabtu. Nah Sabtu ini Pak hari yang sangat menyedihkan. Kenapa? Di Jumat Yesus dicambuk, dihianati, dijual, difitnah. Tapi hari Sabtu, saudara kalau baca di Alkitab tidak pernah tertulis hari Sabtu Pak. Betul gak? Yang tertulis di Alkitab itu hanya hari Jumat dan hari Minggu. Kenapa Alkitab tidak menulis hari Sabtu? Karena hari Sabtu tidak terjadi apa-apa. Seringkali dalam hidup kita sudah ngalamin aniaya dan proses. Tapi kita di hari Sabtu gak cuma mati Pak. Kok kelihatannya senyap? Kok kelihatannya silent, gak ada pertolongan. Tuhan gak bicara. Saudara, ada waktu di mana Tuhan tidak bicara sama saudara. Dan ketika Tuhan tidak bicara sama saudara, sebenarnya dia sedang berbicara kepada saudara untuk dia diam dan saudara juga diam. Karena biasanya kalau Tuhan tidak bicara, dia sedang mempersiapkan satu perkataan yang siap akan saudara terima. Nah kita maunya orang Kristen, begitu hari Jumat, besok langsung bangkit. Enggak. Ya kan? Begitu ngalamin masalah, besok ekonominya langsung bangkit. Saudara, mohon maaf saudara. Daud dipromosikan jadi raja. Saudara jangan tersinggung dengan saya. Saya pendeta yang tidak anti dengan faktor tumpahan minyak urapan. Saya pakai minyak urapan. Tapi kalau saudara belajar di Alkitab, Daud masuk di istana bukan cuma karena faktor tumpahan minyak urapan. Ada banyak Pak orang Kristen kalau pengen diberkati, Pak urapi saya dulu Pak, oles dulu Pak gitu. Makanya saudara ada jemaat yang selalu minta dioles sama pendeta. Saya nggak tahu sampai kepalanya bekas tangan pendeta siapa aja gitu. Jadi kalau datang Pak urapi saya, Pak urapi saya, Pak. Waktu Daud diurapi sama Nabi Samuel. Pengurapan itu adalah pengurapan untuk menggantikan Saul menjadi raja. Pertanyaan saya, besoknya dia jadi raja? Enggak. Enggak ada yang instan Pak. Enggak ada yang instan ketika beriman dengan Tuhan. Kalau Daud sudah diurapi, harus ada satu yang dia kalahkan. Namanya Goliat. Nah Goliat itu Pak Jumatnya Daud. Waktu Daud sudah diurapi, Tuhan bawa dia di tempat yang namanya hari Sabtu. Gak ada orang yang kenal padahal diurapi. Gak ada orang yang kenal padahal Tuhan sudah tumpahkan pengurapan. Makanya semakin orang diurapi biasanya tidak langsung muncul. Biasanya Tuhan simpan dulu Pak. Biasanya Tuhan bawa di hari Sabtu. Di Alkitab gak ada hari Sabtu. Hari Sabtu ada apa? Gak ada. Karena hari Sabtu senyap yang orang tahu Yesus mati, selesai. Tapi orang tidak tahu. Di Jumat dia dihianati. Di Jumat dia mati. Di hari Sabtu orang tidak tahu tentang dia. Tapi di hari Minggu dia bangkit. Dia menyatakan kemuliaannya. Tenang saudara, buat saudara yang sedang mengalami hari Jumat, sekalipun saya lihat wajahnya ada di hari Jumat, percayalah sebentar lagi akan ada hari Minggu kebaktian, ada hari Minggu kebangkitan yang saudara terima dari Tuhan.
Makanya saya suka itu dengan kata victory. We are victorious people. Kemenangan itu Pak ada di hari Minggu. Tapi sebelum masuk ke victory, ada yang namanya Pak proses salib. There is no glory, victory without the cross. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan itu bilang begini sama orang-orang Israel. Lewat Musa, Musa pimpin umatku keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat namanya tanah perjanjian. Kita itu kalau sudah bicara tentang tanah perjanjian Pak semua suka banget. Ya kan? Saudara boleh ya cerita dikit tentang, tapi saya nggak enak. Kadang orang itu kalau cerita tentang berkat orang bilang begini, wah pendeta udah mulai sombong deh. Saya ini Pak 1 minggu ini, 2 minggu ini ngalamin berkat yang luar biasa, terutama dari orang-orang Surabaya loh. Saudara belasan tahun yang lalu saya itu ngekos kontrak di Manyarjo nomor 2, Manyarjo 2 nomor 5. Yang 1 bulan tempat kos saya itu cuma 200.000. Jadi setiap malam Pak saya harus bertempur dengan 1 batalion nyamuk setiap malam. Saya pernah diundang pelayanan di daerah Jembatan Merah Plaza, terus jalan kaki itu sampai di Manyarjo. Kaki itu udah sampai gempor Pak. Kaki itu udah sampai sakit. Saya ngalamin proses itu. Tapi saya ngalamin proses yang luar biasa juga. Saudara, ini kan dulu landmark itu awal-awal bangun. Nah, dulu saya sama ya jelek-jelek begini kan pernah punya mantan lah kira-kira gitu. Dulu kita suka nongkrongnya ke sini gitu kan ke PTC, tapi nongkrongnya bukan nongkrong di dalam mallnya. Enggak kuat beli makan dalam mall, di luar mallnya. Kalau enggak di lobi bawah dulu di PTC itu ada tempat-tempat jualan yang kantin-kantin karyawan Pak. Iya, makanya kenapa Pak saya diputusin sama orang Surabaya. Terus kemudian Pak, kan saya kan dulu sekolah teologi, saya itu sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Saya sekolah di situ, makanya saya itu 1 tahun itu kejadwal 2-3 kali khotbah di Betani Nginden. Nanti bulan depan awal saya khotbah juga di Betani Nginden. Karena saya dulu menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Betani Surabaya. Bayangin Pak, berat badan saya 62 kg. Kalau hari ini berat badan saya 80 kg. Ibu-ibu jangan tanya, ini daging babi semua udah masuk nih. Ya, saudara, buat orang Kristen tidak ada kata gemuk. Adanya adalah diberkati atau sangat diberkati. Ya. Nah, saudara, saya ngalamin proses itu. Saya 1 bulan ini, saudara, saya ngalamin hal yang luar biasa. Dulu saya ngerasa di Surabaya, saya diproses lah, kota proses. Nah kebetulan saya sama istri itu hari Minggu barusan kami baru pindah rumah yang baru. Ya di Tebet, itu di Jalan Cucak Rawa, di Bukit Duri. Ya kalau saudara mau mampir, mampir. Sebut nama saya pasti kita usir. Bercanda lah, bercanda. Kok kayaknya sedih. Nah tapi saya ini ngalamin berkat yang luar biasa ya. Saya makanya kemarin saya sama ADC saya, terus ada 1 orang kemarin sore saya bilang, kamu terbang aja di Surabaya. Oh siapa? Dia terbang ke Surabaya, tadi malam nyampe di Surabaya. Kenapa saudara? Karena saya itu mau beli rumah, tiba-tiba ada orang Surabaya, pengusaha Surabaya yang sudah di Jakarta. Tiba-tiba dia nanya begini, Pastor mau beli rumah ya? Oh iya, apa kurang apa? Ya udahlah sudah ada. Karena kami memang sama istri pokoknya pengen beli rumahnya cash. Saya bukan tipikal pendeta yang selalu khotbah, saudara percayalah dengan berkat Tuhan. Saya percaya begini saudara, saya punya anak saya itu namanya Bradley. Anak saya Bradley itu usia 4 tahun. Nah anak saya Bradley, untuk anak saya Pak, saya rela kerja keras banting tulang. Yang penting anak saya dapat pendidikan dan susu terbaik. Untuk anak kita kan kita pasti begitu kan. Tenang Pak. Kalau bapak model saya saja tahu yang terbaik buat anak, apalagi bapak saudara di sorga, amin. Makanya jangan pernah takut dalam hidup, senangkan dia tahu bagaimana menyenangkan hidup saudara. Nah tiba-tiba sebenarnya kami mau beli rumah itu sudah ada uangnya. Nah kebetulan kami dikasih harga yang oke. Nah kami sama istri setahun yang lalu kami habis beli rumah, terus kami pengen beli rumah lagi. Saya bilang sama istri, pokoknya kita beli iman kita cash. Nah tiba-tiba saudara ada pengusaha dari Surabaya, dia nanya, bro, lu mau beli rumah ya? Ya, kurang apa? Ya kita bilang kurang apa ya? Kalau memang sudah ada, sudah ada. Tapi dia bilang begini, udah gue pengen menabur buat lu. Loh, kalau mau kasih apa? Saya pikir kasih ranjang, kasih TV. Dia bilang begini, nih gue kasih 1 M buat tambah-tambah. Coba saudara, tanpa kita minta loh. Ini orang Surabaya. Makanya kemarin begitu landing dari Surabaya, ada lagi pengusaha Surabaya. Pengusaha Surabaya, Pak, saya itu kan pendeta yang apa adanya. Saya pakai mobil ya, mobil biasa. Nah saya itu punya mobil agak tua, tiba-tiba pengusaha Surabaya ini, orang Surabaya yang tinggal di Jakarta. Tiba-tiba kemarin dia bilang begini, bro mobil lu kok udah tua? Ya namanya juga mobil tua, kan kita kan lebih memilih untuk beli rumah daripada beli mobil. Saudara tiba-tiba kemarin dia bawa Alphard baru di Surabaya, tiba-tiba dia bilang begini, udah bilang aja minta drivermu
nanti bawa dari Jakarta, saya bawa ke orang. Dulu belasan tahun yang lalu saya jalan kaki di Surabaya, kemarin sore Pak, ini mobilnya lagi on the way datang ke Landmark, dikasih Alphard baru Pak dari orang Surabaya. Nah, Surabaya ini jadi kota berkat, padahal dulu kota proses. Makanya buat ibu-ibu majelis tolong sering-sering undang saya di Surabaya, candal. Nah baik, waktu Tuhan bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu bilang begini, Musa, tuntun umatku untuk keluar dari tanah Mesir menuju satu tempat, namanya tanah perjanjian. Nah tiba-tiba Musa dia bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah di tengah-tengah mereka keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba mereka dikejar sama Firaun. Firaun ini Pak raja yang kejam. Firaun ini raja yang suka menindas, menginjak-injak orang Israel. Orang Israel itu Pak ratusan tahun diperbudak oleh Firaun. Nah di tengah-tengah Musa, dia bawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tiba-tiba mereka mengalami jalan buntu. Kenapa? Keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi satu masalah. Tidak ada lagi jalan, jalan tertutup, jalan buntu. Di depan mereka adanya itu cuma lautan. Di tengah-tengah di depan mereka adanya cuma lautan. Tiba-tiba Firaun perintahkan ke prajuritnya, ambil semua kereta, kita kejar orang Israel, kita bunuh orang Israel. Maka muncullah ayat ini, yang bersuka cita katakan haleluya. Mari kita buka Alkitab kita file berikutnya, Keluaran pasal 14 ayat yang ke-10. Yang bersuka cita katakan Yesus baik. Keluaran 14 ayat yang 10 kita baca bersama-sama. Ketika Firaun telah apa saudara? Dekat sebentar. Apa itu Firaun? Firaun masalah. Apa itu Firaun? Firaun persoalan. Apa itu Firaun? Firaun itu penindasan, aniaya, salib. Alkitab mencatat ketika Firaun telah dekat untuk membunuh orang Israel. Orang Israel, apa saudara? Menoleh. Menoleh kemana? Ke Firaun. Maaf saudara, jangan pernah minta hidup yang tanpa masalah. Akan selalu ada masalah yang diizinkan oleh Tuhan untuk mengejar, menghajar saudara supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan. Jangan pernah minta hari itu hanya siang hari. Karena hari akan selalu ada yang namanya malam hari. Tapi satu hal Pak, biasanya malam hari diizinkan. Datang dalam hidup saudara supaya bintang saudara bercahaya. Bintang tidak bercahaya di siang hari. Nah seringkali orang Kristen dia bilang begini, Tuhan kok gelap? Tenang saudara, janji Tuhan orang benar hidupnya akan seperti fajar pagi hari. Tapi fajar pagi hari tidak muncul setelah siang. Fajar pagi hari itu muncul setelah gelapnya malam hari. Makanya kalau saudara sedang mengalami masalah, gelapnya malam hari, berarti sebentar lagi ada fajar pagi hari yang Tuhan siapkan buat saudara. Itu iman Pak. Nah ketika orang Israel dikejar sama Firaun, dikejar sama masalah, dikejar sama kematian. Alkitab mencatat orang Israel menoleh. Kemana? Menoleh ke masalah. Saudara mohon maaf ya, masalah boleh berat. Tapi jangan pernah menoleh ke masalah, tapi belajar menoleh ke Tuhan. Karena satu hal, masalah boleh punya nama, tapi Tuhan nama di atas segala nama. Makanya ketika mereka menoleh ke masalah, mereka ketakutan. Begitu mereka takut, mereka nyalakan Musa. Musa mati kita, Musa hancur kita. Lebih baik kita pulang lagi ke Mesir. Ngapain kita di sini kalau kita mati? Seringkali kenapa kita takut? Karena kita lebih tertuju pada masalah kita dibandingkan Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Makanya kalau punya masalah Pak, jangan memandang dengan mata jasmani. Belajar pandang pakai hati. Tuhan mau bicara apa? Karena tidak selamanya masalah itu buruk. Biasanya Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk mendatangkan mujizat dan perbuatan Tuhan. Tapi kan kita nggak tahu mujizatnya apa. Makanya karena kita tidak tahu, jangan belajar sok tahu dalam hidup Pak. Belajar untuk kita tanya, Tuhan maunya apa? Nah hari itu Alkitab mencatat ketika mereka menoleh, mereka ketakutan. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. File berikutnya tolong tampilkan berikutnya. Ini saudara, ketakutan terbesar adalah ketika kita dikejar sama masalah. Ini. Hari itu mereka dikejar. Dikejar sama kematian.
Kalau saudara dikejar apa? Paling tagihan listrik. Kita dikejar apa sih? Paling tagihan kartu kredit. Kita dikejar apa? Paling tagihan utang. Mohon maaf saudara. Salah satu tanda orang yang bertobat, dia menang atas hal-hal yang materialistik. Saudara, saya kadang itu kalau, ini kan kebanyakan ibu-ibu kan. Ibu-ibu, roh yang paling berbahaya itu bukan lagi dedemit, pocong, genderuwo. Percayalah, diskon 70% lebih setan dari setan. Makanya mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu pakai kartu kredit, kartu debit, setiap gesek kartunya, tolong ingat. Setiap saudara menggesek kartu kreditnya, sebenarnya saudara sedang menggesek kepala suami saudara. Ada banyak sekarang, Bu Gem, ibu-ibu gak sadar. Kesetanan kalau masuk ke mall. Makanya saudara saya mohon maaf, terbanyak barang-barang di mall diciptakan untuk ibu-ibu. Dan dosa pertama kali itu dikerjakan oleh ibu-ibu. Gara-gara ngelihat buah kan, tertarik. Makanya ibu-ibu yang perlu bertobat adalah matanya, Bu. Seringkali saudara, orang itu maaf, gaya hidup membuat dia terjerat dalam masalah hidup. Berapa banyak orang yang kalah di urusan gaya hidup. Oh kalau di gereja Pak, apalagi kalau perangi setan, roh-roh jahat di udara. Oh setan, pocong, dedemit dia sikat. Coba perangi ketamakan ketika masuk di mall diskon 70%. Sedangkan suamimu sedang bertaruh nyawa kerja di luar sana. Kok kayak gak ada yang seneng? Makanya dalam hidup itu Pak, menang atas diri sendiri. Jangan selalu berpikir menang atas setan. Menang atas diri sendiri. Karena kadang diri kita Pak lebih setan dari setan. Makanya Tuhan ajarkan, ketakutan terbesar ketika dikejar sama masalah. Mereka diintimidasi, mereka ketakutan, mereka ngomel sama Musa. Kita ini berapa orang sih? Mungkin 100, 200. Pak, Musa harus menenangkan mulut 2 juta orang termasuk ibu-ibu. Coba bayangin itu. Coba bayangin 2 juta orang tiba-tiba ngomong sama Musa. Musa mati kita, Musa mati kita. Apalagi kalau mulut ibu-ibu yang Surabaya. Kamu kok bawa kita keluar, mati kita di sini, mampus kita ya. Gitu. Ibu-ibu di Surabaya itu kalau ngomong itu memang diurapi Bu. Gitu. Apalagi ibu-ibu yang suka ke pasar atom. Wah itu lebih diurapi itu. Sudah kok ini pokoknya bagus sih, barang ini bagus. Orang Surabaya itu kalau ngomong itu tepat sasaran. Mana ada orang ngomong bagus? Nggak ada, bagus. Itu sampai kedalaman pengurapan itu. Itu. Kalau ngomong dekat kan bukannya deket. Itu pendetanya kayak wah mantep, wol gitu. Kayak wah gitu loh. Saudara, ketakutan terbesar ketika kita dikejar sama masalah, betul nggak? Dan hari itu mereka dikejar sama Firaun, diperhadapkan pada kematian. Dan di depan mereka adanya cuma laut teberau, kalau mereka paksa pasti mereka tenggelam. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, tolong file berikutnya. Musa, Tuhan bicara sama Musa, file berikutnya tolong bisa ditampilkan, file berikutnya. Keluaran 14 ayat 13 dulu. Tetapi lihat 2 juta mulut orang Israel. Mereka teriak sama Musa, mampus kita, mati kita, hancur kita. Makanya saudara kalau punya masalah jangan bereaksi dengan mulut saudara. Tapi bereaksilah dengan iman yang tepat. Kadang kita begitu kita punya masalah, mulut kita bereaksi, mati kita, mampus kita, benar Pak, hancur juga kita. Karena dengan perkataanmu begitulah hidupmu. Dan Musa dia bilang begini, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, apa saudara? Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Untuk orang yang diurapi, sekalipun punya masalah, dia tetap berdiri kuat. Musa dia bilang begini, stop. Tenang, diam. Tuhan yang akan berperang bagi kita, nanti ayat 14-nya. Dia kuatkan imannya. Jangan takut, berdiri kuat, ayat 14. That's my favorite. Kita baca bersama-sama. Keluaran 14, ayat 14, 1, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Inggrisnya bagus banget. The Lord will fight for you. You need only to be still. Still bukan hanya diam, but still tenang.
Orang yang paling keren itu Pak ketika punya masalah, dia tenang. Makanya Tuhan itu bilang sama Daud, be still. Dan Daud dia selalu ngomong, be still, oh my soul. Penting Pak dalam hidup ketika kita punya masalah, be still, tenang. Bukan diam, bukan. Bukan hanya diam, ada banyak orang yang diam, mulutnya diam, tapi hatinya gak tenang, otaknya mikir. Sampai gak tidur pagi. Tuhan bilang apa? The Lord will fight for you, you need only to be still, tenang. Kata Musa, Tuhan yang akan berperang. Bagaimana cara Tuhan berperang? Di belakang udah kereta Firaun, kita pasti mati nih. Musa ingatkan mereka, tenang, Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang akan berperang. Saudara, tenang saja saudara. Dalam hidup itu saudara tidak sendiri. Setiap saudara mengalami bahaya dan masalah, gembala saudara akan selalu pegang tongkat, gada dan besi. Nah, saya belajar tentang domba. Saudara, kenapa sih Tuhan selalu mengibaratkan kita seperti domba? Kenapa Tuhan tidak ibaratkan kita orang percaya hidupnya seperti macan? Kalau perlu macan tutul. Tapi kenapa orang percaya hidupnya seperti domba? Betul? Dan kita ini disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bilang kita beruang? Tuhan kenapa tidak bilang kita sapi kek? Tuhan kenapa tidak bilang kita kambing kek? Kenapa Tuhan tidak bilang kita macan kek? Atau harimau? Tapi kenapa Tuhan ibaratkan orang percaya itu seperti domba? Makanya kita disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Ternyata begini Pak. Domba itu gak punya senjata apa-apa yang melekat di dalam dirinya. Kalau kucing punya senjata. Senjata kucing itu pada cakarnya. Jadi kucing ketika ngalamin masalah dia akan cakar. Ular senjatanya pada gigitan dan pada bisanya. Apalagi harimau pada gigitan, pada cakarnya. Apalagi kalau domba Pak, aduh mohon maaf ya domba. Domba itu Pak kakinya aja gak kuat. Makanya kalau ada domba yang nakal, apa yang dilakukan oleh gembala? Dia patahkan kakinya, betul gak? Supaya dia gak lari. Makanya penting kalau ada jemaat yang aneh-aneh. Bu, patahin aja kakinya bu. Mohon maaf ya saudara ya. Firman yang benar itu mematahkan keperkasaan kaki manusia. Gak suka nih saudara dia. Karena banyak daripada kita Pak. Agak di domba tapi agak becicilan. Sampai gembalanya itu bilang begini, ini gak bener nih. Daripada dia diterkam sama beruang. Daripada dia diterkam sama macan. Daripada dia mati di luar sana. Udah patahin kakinya, kandangin aja. Makanya seringkali Tuhan mematahkan kaki kita. Sepertinya bisnis ada yang patah. Supaya kita berdiam, Tuhan maunya apa ya Tuhan ya. Baru kita ingat Tuhan. Domba itu gak punya senjata apa-apa di dalam dirinya. Tapi jangan salah saudara. Kalau hewan yang lain ketika punya masalah, dia punya senjata pada cakarnya, gigitannya. Kalau domba nggak ada. Tanduk domba ya ampun Pak, tanduk domba dipatahin langsung patah. Domba memang tidak punya senjata yang kuat. Tapi domba punya senjata yang lebih kuat dari dirinya, namanya gembala. Makanya apa yang dilakukan oleh domba ketika takut. Maka domba dia akan berputar, dia cari gembala. Dan gembala dia akan selalu pegang tongkat, gada dan besi. Makanya orang percaya Pak, kalau lagi ngalamin ketakutan, jangan berusaha untuk melawan dengan kekuatan saudara. Cari gembala saudara, karena gembalamu akan tetap pegang gadai, tongkat dan besi. Makanya dia bilang begini, the Lord will fight for you. Terus tiba-tiba Tuhan bilang begini, Musa ulurkan tanganmu. Wow, tolong file berikutnya. Dia bilang begini, makanya begini, be still, God with you, jangan gelisah, penting jangan panik, tetap beriman. Ayat berikutnya, tiba-tiba Musa diperintahkan Tuhan. Tuh Musa, kau lihat ya Tuhan, apa itu? Laut Tuhan. Musa, ulurkan tanganmu. Maka Musa, dia ulurkan tangannya ke atas laut. Saudara, iman itu perlu tindakan. Jangan cuma beriman tapi tidak bertindak. Secara profetik, Musa dia lakukan tindakan iman. Ketika Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu tongkat? Musa ulurkan tanganmu. Laut itu Pak, dia ulurkan tangannya. Begitu dia ulurkan tangannya, apa yang terjadi? Laut itu terbelah. Saudara, laut bukan jalan.
Tapi waktu Musa mengulurkan tangannya, laut Tuhan ubah jadi jalan. Bagi orang percaya tidak ada yang namanya jalan tertutup. Akan selalu ada jalan terbuka sekalipun itu adalah lautan. Makanya gak ada Pak buat orang Kristen itu Pak jalannya tertutup. Dia akan bukakan jalan yang tidak bisa kita pikirkan. Karena laut yang bukan jalan. Tiba-tiba ketika Musa mengulurkan tangannya. Laut itu terbelah Pak. Nah ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Tindakan iman ketika saudara mengulurkan tangan. Saudara jangan begini ya. Tanganku ini ada apanya sih kalau cuma angkat tangan. Saudara, di tangan saudara ada pengurapan Tuhan. Jadi jangan pakai tangan untuk menampar, jangan pakai tangan untuk menyakiti orang. Tapi pakai tangan untuk menyembah Tuhan. Dan pakai tangan untuk melakukan tindakan iman. Musa mungkin dia tidak tahu Pak, maksud Tuhan apa? Tuhan, ini di belakang ini Firaun, kita mati loh. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Musa ulurkan tanganmu. Apa? Ulurkan tanganmu. Begitu Musa ulurkan tangannya, tiba-tiba air itu Pak terbelah. Saya mau cerita kesaksian yang bagi saya agak tidak masuk akal tapi terjadi. Saudara, saya tahun lalu bulan Juli, saya berangkat sama partner saya, kami ke Shanghai, kami ke China. Dan 1 minggu saya ke Shanghai, saya ke China karena kami belanja mesin, kami ke Hangzhou, kami ke Suzhou, baru balik Jakarta. Tiba-tiba partner saya, kebetulan partner saya ini orang Surabaya juga. Makanya saya itu cinta sama Surabaya. Apalagi kalau ketemu soto, rujak cingur, tambah cinta itu. Karena pendeta itu Pak, cuma ada di 2 rumah aja. Rumah Tuhan atau rumah makan. Makanya kalau saudara mau menyenangkan pendeta saudara, bawa aja ke 2 rumah. Rumah Tuhan, rumah makan. Cuma saran saya jangan bawa di rumah makan yang banyak lemak dan kolesterolnya. Kenapa? Karena biasanya setelah dari rumah Tuhan, rumah makan, makanannya kolesterol berubah jadi rumah sakit dan rumah bapak. Ya, bawa ke tempat kalau ngajak makan pendeta itu agak sehat lah. Boleh, boleh. Tapi jangan cuma menyenangkan tapi sedang menjerat dalam pencobaan. Nah, partner saya ini kebetulan orang Surabaya. Keluarga besar dari Vina Group, kalau mungkin saudara pernah dengar, Grup Vina. Nah kebetulan partner saya ini namanya Harrison Yawan. Nah saudara, Pak Hari ini tiba-tiba bilang sama saya, Pastor, saya ini kita mau ke Jepang. Oh kenapa Pak Hari? Saya tuh pengen beli hotel di Jepang, tapi tolong temani Pastor, kita ke Jepang. Oke, saya temani partner saya ini Pak Harrison, kita ke Jepang Pak. Nah sampai di Jepang, ini sementara lagi sampai di Jepang. Tiba-tiba saya ditelepon sama teman saya bilang begini, Bro, ini lagi ada perusahaan financing. Ini kesaksian saya ini sudah didengar banyak orang. Saya banyak di DM sama teman saya, wah luar biasa kesaksiannya. Nah, saya tiba-tiba ditelepon sama teman saya. Ini sementara lagi di Jepang, pas lagi balik teman saya bilang begini, ada perusahaan financing digital. Jadi perusahaan financing ini perusahaan keuangan. Kantornya itu ada di Jakarta. Terus, bro, kebetulan kantor ini bro lagi cari manajer sama komisaris baru. Lagi mau assessment. Wah Pak, saya kan tanya, cari apa? Cari manajer. Terus lagi assessment komisaris. Lu mau masuk enggak? Ngelamar. Lu mau masuk enggak? Nyerahin CV. Saya tanya dulu dong, gajinya berapa? Dia bilang begini, bro ini perusahaan swasta. Gajinya lumayan. Kira-kira gajinya di atas 50 juta. Terus saya tanya, enggak di atas 50 juta itu berapa? Ini saya cerita aja saudara ya. Kira-kira gajinya itu sama tunjangan sekitar 70 sampai 80 juta. Pendeta dengar 70-80 juta. Kalau saudara kan rohani semua kan. Kalau saudara kan pasti bilang begini, saya tidak butuh harta dunia. Saya hanya butuh harta sorga. Saya tidak butuh ini. Pak, kalau saya masih butuh Pak. Karena kenapa? Anak saya masih kecil, ponakan saya banyak. Saya orang kampung Pak. Kampung saya itu kampung di pinggir hutan. Kampung saya itu Pak, saya usia 7 tahun baru menikmati yang namanya listrik. Kampung saya itu Pak namanya Kampung Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Pernah dengar? Enggak pernah, karena memang saking kampungnya. Kampung saya Pak usia 7 tahun baru saya melihat televisi. Ya, kampung saya Pak tanya sama staf saya itu, Johan di belakang. Kampung saya itu berpatasan dengan hutan belantara. Jadi setelah kampung saya, di belakangnya itu hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya agak bingung, mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Saking kampungnya Pak. Nah tiba-tiba teman saya bilang begini, lu mau ngelamar gak, mau ikut gak? Wah kan kita denger kan, lumayan juga ya. Berapa? Gajinya berapa?
Pokoknya 70 sama tunjangan 80 juta. Wah ini kan masih daging juga Pak, bukan plastik kan ini kan. Apa yang saya lakukan? Saya telepon sama teman saya, oke, bro, gue ikut ngelamar. Saya ikut ngelamar Pak. Saudara mau tahu berapa orang yang melamar? 320 orang Pak. Yang melamar yang menyerahkan CV itu totalnya 320 orang. Begitu assessment, saya jawab semua pertanyaan-pertanyaan assessment dan mereka tanya, saya dari mana, inilah, itulah, inilah, itu. Dari 320 orang disortir, sisa 80 orang. Dan nama di dalamnya adalah salah satunya, Pendeta David Herson. Belum, baru 80 orang Pak. Bayangkan, dari 320, sisa 80 orang. Ikut assessment lagi. Sisa berapa? 15 orang. Berarti ada 205 orang yang tersingkir Pak. Dan dari 305 orang, dari 300 orang, dari 80 orang, sisa 15 orang. Dan nama yang di dalamnya adalah Pendeta David Herson. Ini, perusahaan ini adalah perusahaan keuangan. Memberikan gaji 70 dengan tunjangan 80 juta per bulan. Menurut teman saya. Saudara tahu sarjana saya apa? Dengan bangga sampai hari ini saya adalah jebolan sekolah kependetaan sarjana teologi Betani Surabaya. Melamar di perusahaan apa? Di perusahaan keuangan. Apa hubungannya ketuhanan dan keuangan? Teman saya nanya, bro ijazahmu gak ada yang lain? Loh kan Yesus kan bilang begini, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan, ya udah. Betul gak? 5.000 orang itu lapar kan? Yesus tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Ya seperti Yesus tanya, apa yang ada padamu? Ya sarjana teologi. Saudara tahu sekolah saya, sekolah Betani Surabaya 5 tahun yang lalu udah tutup Pak. Atau jangan-jangan ini ada yang pernah sekolah di Betani nih. 5 tahun yang lalu udah tutup sekolahnya. Pak, saya nggak punya ijazah yang lain selain sarjana teologi. Makanya saya kirim CV-nya ke teman saya. Nih, sarjana teologi. Teman saya bukan anak Tuhan. Terus dia nanya, bro, sarjana teologi ini sarjana apa? Ya gue jawab, sarjana yang belajar tentang ilmu ketuhanan. Bro, lu tahu nggak lu ngelamar di mana? Gue tahu, melamar di perusahaan keuangan. Dia tanya, apa hubungannya antara ketuhanan dengan keuangan? Gue jawab, kalau nggak ada Tuhan, berantakan keuangan dunia. Ya gimana bu? Iya kan? Saya pengen sekolah tinggi gak punya duit. Pengen kuliah di luar negeri, orang tua saya orang tua kampung. Pengen kuliah di luar negeri, usia 21 tahun saya sudah jadi anak ibu-ibu janda. Papa saya berpulang. Usia 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun saya harus hidupin mama saya janda di kampung Pak. Bayangkan usia 21 tahun harus menanggung beban hidup seorang janda. Saya ngalamin itu. Ya saya gak punya ijazah yang lain. Ya udah itu aja. Saudara mau tahu gak Pak? Saya Pak nanya Pak sama sekretaris perusahaan. Teman saya Pak dia telepon. Bro luar biasa kamu bro ya. Gimana bro? Bro dari 320 orang. Kau jadi 15 besar dan kau ada di situ. Luar biasa bro, sekalipun aku baca sarjanamu jurusan ketuhanan. Tapi luar biasa ya. Ya emang sarjana ketuhanan Pak, sarjana teologi ya. Ya gara-gara itu Pak, sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 di Podomoro University. Saya ambil manajemen bisnis karena tahun depan saya mau kejar gelar dokter saya di bisnis manajemen. Tapi tahun lalu sarjana saya cuma itu. Saudara, saya tanya sama sekretaris perusahaan. Tolong jangan tersinggung ya, ntar ada yang tersinggung lagi anaknya kuliah di situ. Saya tanya sama sekretaris perusahaan, Mbak siapa? Mbak mau tanya Mbak, itu kan ada 15 orang tuh termasuk saya yang ikut assessment. Oh iya, Mbak mau tanya 14 orang ini siapa aja? Dijawab Pak, oh ada Pak. Sarjananya apa aja? Oh ada itu sarjana S2, Monash Australia. Begitu saya lihat sarjana teologi ya. Sekolahnya udah tutup 5 tahun yang lalu.
Makanya saya bilang itu sama Pak Aswin, Pak Aswin, sekolah Betani udah nggak ada Pak David. Bener, sarjana yang sudah tutup sekolahnya. Saya tanya Pak, kompetitor saya, S2 Monash Australia. Saya tanya lagi yang lain, kampus Beken di Taiwan. Pak, saya praktekkan ini, makanya muncul ini, khotbah ini, gara-gara kejadian ini. Apa yang saya lakukan? Saya pandang Pak, ijazah saya di handphone saya lihat, sarjana teologi ya. Tuhan, that's all what I have. Ini yang gue punya Tuhan. Gue gak punya yang lain Tuhan. Saudara, mau assessment, setiap malam saya nonton YouTube. Saudara, saya gak punya guru dan dosen yang lain, kecuali YouTube. Tiap malam sampai saya capek-capek Pak, saya nontonin YouTube. Kenapa saya nonton YouTube? Saya belajar. Kenapa saya belajar? Karena kalau jadi komisaris gaji 80 juta lumayan buat beli cendol. Pak, tiap malam saya nonton YouTube. Makanya begini, boleh Pak kita bahkan tidak bergelar. Tapi jangan pernah lupa untuk selalu mau belajar. Saya nonton YouTube tiap malam, saya nonton YouTube Pak. Sampai ngantuk-ngantuk. Begitu assessment, saya ikut assessment dengan gagah. Ada satu orang, asesornya, yang saya tahu dari bahasanya, dia orang Batak. Dia bilang begini, Bapak David Herson, saya tengok rupa-rupanya sekolah teologi. Nah itu pasti orang Batak. Itu. Siapa? Dia asesor Pak. Saudara, semua pertanyaan saya jawab semua. Selesai, saya tumpang tangan di ijazah saya. Tuhan, dalam nama Yesus, ini yang gue punya. Selesai. Mau jadi kayak nggak jadi kayak terserah. Udah, selesai assessment, saya pulang. Begitu pulang ke rumah Pak, 10 hari kemudian, tiba-tiba saya ditelepon sama sekretaris perusahaan. Saya lihat, sekretaris perusahaan nih. Siapa? Selamat siang. Pak David, siap. Bunyinya begini, selamat Pak, mulai hari Senin Bapak bisa berkantor karena Bapak jadi komisaris di perusahaan tersebut. Mohon maaf ya Bu, perusahaan itu Bu sampai sekarang sejak bulan September menggaji pendeta David Herson dengan gaji 80 juta jebolan sekolah teologi ya. Kalau bukan Tuhan siapa lagi Pak? Makanya lahir Pak khotbah ini. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Saya cuma tumpang tangan Tuhan, tolong. Tunjukkan siapa Tuhan yang aku layani. Makanya bagi saya Pak, mohon maaf, senangkan dia. Waktu Musa dia tidak tahu jalan mana yang harus dia lakukan. Tuhan bilang, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu. Makanya saudara kalau yang jadi masalah adalah suamimu, jangan ngomel. Hulurkan tanganmu. Kita mohon maaf ya ibu-ibu ya. Suami telat pulang. Lebih baik suamimu tidur, ulurkan tanganmu dan berdoa Tuhan. Suamiku diberkati Tuhan. Tuhan suamiku dipakai oleh Tuhan. Tuhan suamiku diberkati oleh Tuhan. Daripada mengulurkan lidah lebih baik mengulurkan tangan. Orang-orang Surabaya kalau lidahnya sudah terulur. Bapak-bapak di belakang kok lihat istrinya, kenapa istrinya kayak begitu Pak? Pak, daripada punya masalah mengulurkan lidah, lebih baik ulurkan tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri, pemain musik bisa maju ke depan. Kasih salam kanan kiri bilang, Tuhan baik. Haleluya. Tolong bukakan file berikutnya. Di file berikutnya. Ada? Boleh? File berikutnya di multimedia. File berikutnya. Bisa dibukakan. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Demikianlah orang Israel
berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di tangan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Ketika Musa mengulurkan tangannya, dia ulurkan Pak, laut terbelah. Mereka kaget, lu laut kan bukan jalan. Kok Tuhan bisa mengubah laut jadi jalan? Tiba-tiba mereka berdiri dan mereka berjalan. Mereka berjalan di atas mujizat Tuhan. Mereka lihat, kok air bisa terbelah ya? Kok bisa ya? Kok bisa? Dan kemudian ketika mereka sudah sampai di seberang, tiba-tiba Fir'aun dia datang dengan pasukannya. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Musa, ulurkan tanganmu lagi. Musa dia ulurkan tangannya. Tiba-tiba air itu bersatu lagi. Saudara, dengan tanganmu saudara bisa membuka. Dengan tanganmu saudara bisa menutup. Percayalah, semua yang tertutup Tuhan akan bukakan ketika saudara mengangkat tangan. Dan semua yang terbuka hal yang negatif, hal yang buruk, Tuhan bisa tutup ketika saudara mengangkat tangan dan berserah. Kasih chord G, saya suka dengan satu lagu ini. Lagu ini lagu lama tapi mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita dalam lembah kelam, kita tidak akan pernah takut sebab ada Tuhan yang bersama dengan kita.